Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, teman-teman, tinggalkan tempat ini. Ozi mengajak kami untuk segera pergi dari area pohon bolong itu. Ekspresinya seketika berubah sangat ketakutan. Begitu juga dengan Yuda. Buru-buru kami meninggalkan tempat itu setelah mendapatkan komando dari Ozi. Tapi tidak dengan Diego. Dia masih menatap pohon gagah dan menjulang itu. Aneh, kenapa kalian berdua nampak sangat ketakutan? Padahal saya hanya ingin mengatakan bahwa di atas pohon itu buntung, patah tak berpucuk, ujar Diego heran. Tanpa disadarinya, kami berempat telah memulai pendakian dan sudah cukup jauh meninggalkan pohon keramat itu. Woi, tunggu! Teriak Diego tak kala mengetahui kami telah berjalan lebih dahulu meninggalkannya. Teman gak ada akhlak, main tinggal-tinggalin aja. Ada apa sih? Sudah, lanjut saja pendakian. Ceritanya panjang, pungkas Yuda. Tapi bisa dipendekkan? Diego mulai penasaran dengan misteri terselubung di balik kegagahan pohon bolong itu. Enggak usah debat, perjalanan masih panjang, sambung Bang Rian. Oke. Diego mulai kesal karena pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban. Malam semakin larut, hawa dingin mulai terasa. Langkah kaki mulai tak terkendali. Jalanan mulai menanjak tajam. Hutan mulai rapat dengan pohon-pohon besar menjulang. Aura mistis sangat terasa di jalur ini. Di beberapa tempat membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi cahaya headlamp perlahan meredup. Sejurus kemudian, trek yang tadinya didominasi hutan lebat dengan pohon-pohon rapat yang besar, perlahan mulai didominasi oleh akar dan sedikit tanah. Tebing-tebing bebatuan curam mulai menghiasi jalur. Melintasinya tidak boleh gegabah, harus penuh perhitungan. Salah melangkah, jatuh akibatnya. Pendakian yang semakin sulit membuat stamina terkuras lebih cepat. Kita istirahat minum sejenak. Sebentar lagi kita sampai di shelter 1. Ozi memberi komando agar kami beristirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang cepat terkuras akibat trek yang semakin berat. Di celah-celah vegetasi yang mulai kerdil, kami disajikan gemerlipan lampu kota Jambi nun jauh di sana. Indah sekali. Seperti wajah cantikmu yang selalu bergentayangan di dalam pikiranku. Cie. Di tengah peristirahatan, Diego berseloroh. Andai saja saya mendapatkan gadis kerinci, alangkah bahagianya setiap hari menyaksikan keindahan. Di rumah memandang wajah ayu sang istri, di alam bebas menyaksikan keindahan negeri di atas awan. Berhayal tidak akan pernah habis. Mending kita jalan lagi. Buyar sudah khayalan di dalam pikiran Diego mendengar penuturan Bang Rian. Setelah dirasa waktu beristirahat sudah cukup, pendakian dilanjutkan kembali. Semilir embusan angin di atas ketinggian serasa menembus sampai ke tulang. Sesekali di mulut keluar uap seperti asap akibat rasa dingin yang menyergap. Kami harus banyak bergerak jika tidak ingin terserang hipotermia. Di perjalanan, Diego masih saja berusaha ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya kepada Ozi dan Yuda. Namun, baik Ozi ataupun Yuda selalu menemukan cara agar tak menjawab pertanyaan itu. Memang pasca kejadian baru saja dialami, aku lebih banyak diam. Di dalam pikiranku dipenuhi oleh pernyataan pria Parubaya saat kami berada di terminal Sungai Penuh beberapa waktu lalu. Jika benar apa yang dikatakan oleh pria Baya itu, berarti salah satu di antara kami akan menjadi abdi setia Uhang Panda. Sejurus kemudian, akhirnya kami sampai di shelter 1. Oh iya, biar tidak bingung, Bang Diko jelaskan. Jalur pendakian Gunung Kerinci memiliki 3 pos dan 3 shelter. Jadi total semua
Ada 6 pemberhentian. Pos 1, 2, dan 3 vegetasi hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang rapat. Sedangkan shelter 1, 2, dan 3 vegetasi kerdil yang didominasi tanaman cantigi. Treknya bebatuan curam dan terjal. Kita istirahat dulu di sini untuk makan malam. Kembali Ozi memberikan komando agar kami berhenti untuk mengisi amunisi. Yuda menurunkan tas keril, lalu mengeluarkan beberapa peralatan memasak. Memang segala macam urusan logistik adalah tanggung jawabnya. Memasak juga salah satu keahliannya. Di atas langit bintang gemerlipan. Malam ini cuaca nampak bersahaja. Hujan yang tak kunjung datang membuat acara makan malam menjadi sangat menyenangkan. Seberes makan, kami menyeruput kopi di sela obrolan hangat yang penuh canda dan tawa. Namun seketika semua berubah, tak kala Diego bertanya kepadaku. Tadi apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang waktu di sungai? Tahu-tahu sudah berada di dalam pohon bolong dengan kondisi pingsan. Memangnya apa yang terjadi? Seketika suasana hening. Keempat temanku memasang wajah serius, menunggu pegalan kalimat dariku. Katakan, apa yang kamu alami? Ujar Ozi mendesak. Jangan takut, ceritakan saja, sambung Bang Rian. Apa kamu tersesat di pemukiman Uhang Panda? Timpal Yuda. Tidak ada jeda. Pertanyaan dari mereka membuatku terdesak. Terkesan tidak memberi kesempatan untukku berbicara. Ayo, katakan. Bertubi-tubi desakan demi desakan dari mereka membuatku perlahan berani menceritakan tentang semuanya. Aku pun menceritakan kepada mereka kejadian yang dialami di sungai. Lalu tersesat masuk ke dalam pemukiman Uhang Panda. Memang setelah itu aku tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa-apa lagi. Bagaimana kondisi pemukiman mereka? Tanya Ozi. Semacam hutan mati. Semua pohon-pohon seperti sehabis tersambar petir dan memiliki bolong di bagian bawahnya. Terus Diego mendesak. Ceritakan saja, jangan buat kami makin penasaran. Bang Rian pun ikut bersuara. Semua pakaian saya dilucuti. Kamu diperkosa? Jangan dipotong. Ozi tampak kesal dengan Diego yang memotong pembicaraanku. Tidak. Sebelum tidak sadarkan diri, mereka membolak-balik tubuh saya, semacam memeriksa sesuatu. Tapi apa yang mereka cari? Sehingga kamu dilucuti semua pakaiannya, pungkas Yuda. Entahlah. Kami semua dibuat berpikir. Barangkali ada tanda khusus yang mereka cari, ujar Bang Rian. Tapi apa? Potong Diego. Mana saya tahu. Saya tahu. Tampaknya Ozi mulai mendapatkan jawaban dari misteri itu. Kami pun berempat berpindah fokus ke Ozi, memasang wajah serius. Apa? Tanya Diego. Kita harus melanjutkan pendakian. Kalau itu semua tahu. Kami semua menghela napas saat mengetahui bahwa Ozi hanya bercanda. Walau sedikit kecewa, akhirnya kami membubarkan diri, membereskan semua barang, lalu kemudian kembali melanjutkan pendakian menuju shelter 2. Pendakian pun dimulai oleh Ozi paling depan, lalu diikuti Bang Rian, Diego, dan aku. Sedangkan Yuda berada paling belakang, mengikuti dengan cara mengekor. Di balik gelapnya malam, kabut tebal mulai bertebaran menghiasi pendakian kami. Trek yang semakin berat, ditambah lagi pandangan mulai terbatas, membuat kami sedikit berjarak. Perjalanan lutut bertemu jidat sudah tidak bisa dihindari lagi. Trekking fall seolah menjadi masalah tersendiri di sini. Loh, Ozi dan Bang Rian kemana? Ujar Diego yang suaranya terdengar olehku dan Yuda, walau jarak di antara kami lumayan jauh. Langkah kakiku dan Diego pun terhenti, namun kata Yuda yang mulai mendekati kami, terus saja.
Mungkin Ozi dan Bang Rian sudah jauh di depan dan mereka nunggu di pemberhentian selanjutnya. Ya sudah, kami pun melanjutkan kembali pendakian. Gerimis merintih ketika kami melanjutkan kembali perjalanan. Angin pun mulai menderu. Cuaca yang tadinya cerah seolah enggan lagi berkompromi. Semoga saja gerimis ini tidak mengundang hujan, karena akan terlalu banyak rasa takut yang harus kami jaga. Lucu ketika kecil, kita suka sekali bermain di bawah hujan. Tapi ketika semakin dewasa, kita semakin takut dengan hujan. Takut urusan tertunda, takut kotor, takut basah, dan takut-takut lainnya. Padahal hujan turun adalah berkah. Mungkin waktu dan keadaanlah yang membuat kita resah. Beberapa menit berlalu, apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Hujan yang tadinya gerimis kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh. Mau tidak mau, kami harus memakai jas hujan. Di sepanjang perjalanan, hujan malah semakin parah. Beberapa kali juga kami disajikan pemandangan yang mengerikan. Cahaya kilat di angkasa, seolah lidah api seekor naga yang ingin menjilati mangsanya. Hari semakin gelap. Kami terpencar-pencar. Langkahku dan Diego yang semakin cepat karena ingin menyusul Bang Rian semakin membuat Yuda tertinggal jauh. Apa tidak sebaiknya kita tunggu Yuda dulu, ujarku kepada Diego. Ada rasa khawatir di dalam dada. Jangan sampai kami terpencar menjadi 3 bagian. Bahaya. Namun kata Diego, kita jalan saja. Nggak usah cepat-cepat. Karena sebentar lagi akan tiba di lokasi yang lumayan lapang. Baiklah, aku menurut saja. Tidak beberapa lama, ternyata apa yang dikatakan Diego benar. Kami akhirnya tiba di kawasan yang terbilang luas. Disusul Yuda beberapa menit sesudah kami sampai. Di sini kami membentang flysheet. Hal pertama yang kami dapati adalah sebuah lapangan tak berpenghuni. Dalam hati bertanya, kemana Bang Rian dan Ozi? Kami pun menurunkan tas keril di tanah lapang itu, lalu mengedarkan cahaya headlamp di semua penjuru. Tapi kami tidak menemukan keduanya, baik Bang Rian ataupun Ozi. Di tengah kebingungan, Yuda berpendapat. Katanya, kita lanjut saja pendakian. Barangkali Bang Rian dan Ozi sudah lanjut ke shelter 2. Berhubung sudah menjadi kesepakatan bersama, kami akhirnya melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang semakin deras. Trek Gunung Kerinci yang juga jalur air hujan memang sedikit memusingkan. Selain licin, berpotensi membasahi sepatu. Sungguh betapa tidak nyamannya berjalan dalam kondisi kaki basah. Perjalanan dari shelter 1 menuju 2 adalah jalur terpanjang dan dipenuhi tanah bebatuan yang juga licin. Sesekali kami harus melewati trek seperti lorong. Sesekali juga variasi tangga curam kami temui. Kaki mulai pegal saat kami sampai di shelter 2. Sama seperti sebelumnya, lokasi tidak terlalu luas, tapi cukup jika ingin membangun tenda. Kekhawatiran mulai terjadi tak kalah sampai di shelter 2. Bang Rian dan Ozi masih tak kami jumpai. Hati mulai menduga-duga. Jangan-jangan mereka tersesat. Ya Tuhan, kemana kami harus mencarinya? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.